Oke, bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara dalam membuat perhitungan nilai peringkat ataupun grade. Jadi, ada contoh kasus yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya. Yang pertama adalah buatkan tabel beserta nama dan nilai siswa. Kemudian, carilah nilai rata-ratanya. Setelah itu, formatlah angka nilai rata-rata ke dalam bentuk tanpa desimal. Nah, setelah itu, buatlah grade dengan logika seperti ini. Oke. Jadi, jika nilainya lebih dari 80, maka grade-nya A. Kemudian, jika nilainya lebih dari 70, maka grade-nya B. Nah, kemudian, jika nilainya lebih dari 60, maka grade-nya C. Sedangkan untuk nilai yang kurang dari 60 akan diberi grade D. Seperti ini ya. Setelah itu, kita buatkan pernyataannya. Untuk pernyataannya, jika nilai rata-rata dari siswa tersebut lebih dari sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kita akan membuat perhitungan grade atau nilai peringkat dengan menggunakan logika ini. Oke, kita mulai dari tahap pertama. Tahap pertama adalah membuka bagian MS Excel-nya. Nah, ini ya. Kemudian buatkan tabel dan isiannya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal membuat tabel dan isian seperti ini. Di kolom pertama seperti biasa kita gunakan 0, kemudian kolom kedua nama siswa, diikuti dengan nilainya seperti ini, dan isian untuk nilai rata-rata, grade, dan keterangannya. Nah, jadi di bagian nilai rata-rata ini kita akan menghitung bagian ini antara nilai 1, 2, dan 3. Kemudian untuk grade-nya yang tadi, apakah nilai rata-rata itu masuk ke dalam grade A, grade B, ataupun C, seperti itu ya. Kemudian di bagian keterangannya kita akan membuat pernyataan lulus ataupun tidak lulusnya, seperti itu. Oke, langkah pertama adalah kita menghitung nilai rata-ratanya. Untuk menghitung nilai rata-rata, kita gunakan rumus average seperti ini ya. Jadi di sel ini, di bagian kolom nilai rata-rata, nah di sini di bagian isiannya yaitu kolom F dan baris 5, di sini kita masukkan sama dengan kemudian average seperti ini. Ini ya, perhatikan. Buka kurung, kemudian masukkan nilainya seperti ini. Kemudian tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Maka nilai rata-ratanya akan muncul. Untuk mengisi bagian bawah selnya dengan rumus, maka kita cukup menggunakan teknik fill handle. Jadi kita cukup menarik bagian pojok kanan bawah ini ke bawah seperti ini dan lepaskan. Maka semua nilai rata-rata dari setiap siswa akan muncul. Ya. Jadi ini sudah sesuai dengan nilai siswa masing-masing. Kemudian untuk mencari grade ini di sini kita gunakan rumus if berikut ini. Nah, ini ya, kita kopikan dulu ini. Jadi isi bagian grade, aktifkan sel G5, kemudian masukkan rumus ini. Kita kopikan di sel G5 di sini, kolom G dan baris 5, ataupun di bagian isian grade-nya. Kita masukkan rumus yang barusan, kemudian tekan enter. Maka grade dari nilai rata-rata ini akan muncul. Ya, oke, kita baca bagian logikanya. Untuk logika sederhananya seperti ini. Jika F5 ataupun nilai rata-rata ini lebih dari 80, maka grade-nya A. Kemudian, jika nilai rata-rata lebih dari 70, maka grade-nya B. Kemudian, jika nilai rata-ratanya lebih dari 60, maka grade-nya C. Sedangkan, jika nilai rata-rata
dari siswa tersebut kurang dari 60, maka grade-nya B. Seperti itu ya. Oke, itu adalah logika sederhana yang kita gunakan. Oke, kita enter. Nah, untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus yang sama, kita gunakan teknik fill handle. Jadi kita tinggal tarik saja, maka semua nilainya akan muncul. Oke, kita cek untuk nilai yang B ya. Nah, kenapa ini B? Karena nilai rata-ratanya lebih dari 70. Ya, ini ya, lebih dari 70, grade-nya B. Kemudian ini yang nilai rata-ratanya 70 mendapatkan C karena nilai tersebut lebih dari 60. Kenapa tidak mendapatkan B? Karena dalam logikanya lebih dari 70, bukan lebih dari sama dengan 70, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang A, kenapa siswa dengan nilai rata-rata 88 ini mendapatkan A? Karena dalam logika sederhana yang kita gunakan, jika nilai rata-ratanya lebih dari 80, maka grade-nya akan mendapatkan A, seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian keterangannya, kita masih menggunakan rumus if. Jadi, untuk bagian keterangannya, kita aktifkan sel H5 di sini, H5, kolom H dan baris 5 di sini. Kita masukkan rumus ini. Oke, kita copy, kita masukkan di sini ya. Nah, kemudian tekan enter. Nah, oke, setelah itu kita menggunakan teknik fill handle untuk mengisi bagian bawahnya ini dengan rumus seperti ini. Nah ya, oke, kita jelaskan bagian logika rumusnya. Seperti di bagian contoh kasus ini tadi ya, mana? Kita baca lagi. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Sedangkan jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kita akan menggunakan logika ini untuk membuat rumusnya. Nah, di sini jika F5 ataupun nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Sedangkan jika nilai rata-ratanya kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, di sini kan nah ini yang nilainya 70 lulus. Kenapa? Karena di sini menggunakan tanda lebih dari sama dengan 70. Maka nilai 70 dinyatakan lulus. Sedangkan yang tidak lulus ini yang nilainya 65 ya. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya kurang dari 70, seperti itu. Nah, jadi itu adalah cara untuk membuat nilai peringkat ataupun grade untuk keperluan tes lamaran kerja ataupun dalam pekerjaan administrasi di sekolah. Nah, di bagian artikelnya saya sudah menyiapkan bagian penjelasan rincinya mengenai contoh kasus hingga ke bagian cara pembuatannya. Kemudian untuk file Excel-nya, teman-teman bisa langsung mengambilnya di bagian artikelnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya.